Kalau kita lihat kakek-kakek mereka ini ya memang pengkhianat. Hari ini koar-koar sebagai pejuang. Saya tanya sama kalian, salah satu aja Habib yang berjuang di medan tempur sampai syahid, yang diabadikan namanya sebagai pahlawan, siapa? Tapi kalau ngarang lagu ada, saya lihat. Kemudian rumah yang dibilang rumah Habib itu di apa itu si Rumel sendiri yang protes itu. Rumel yang sekarang bantu orang Ba'alawi ini, dia bantah sendiri itu nggak ada, itu bohong kata Rumel. Kalau itu saya sependapat dengan Rumel. Cuman kalau dia bilang kerajaan Belanda adalah kerajaan yang sah di Indonesia, oh enggak. Penjajah mana ada sah? Sah menurut pandangan ya, sudut pandang penjajah. Ya. Ada yang namanya Habib jadi pahlawan, ada, bukan nggak ada. Ya seperti itu, ngarang lagu ya pahlawan, kita akui. Tapi kalau udah datuk kami dulu dari zaman dulu berdarah-darah, kalau datuk TIJ ini, Bib, dengar dulu Bib, datuk TIJ ini perang Portugis masuk, ya, perang Belanda masuk, perang Jepang masuk, datuk TIJ, ya, kemudian PKI, perang PKI, waktu konflik itu masuk. Paling parah lagi Cumbo. Cumbo itu keluarga kami difitnah oleh pemuka Wahabi waktu itu. Wahabi pertama kali masuk ke Aceh, itulah tokohnya dulu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Dia yang memimpin untuk membunuh keluarga kami. Sampai anak-anak cucunya yang ada di dalam ayunan dibantai. Cuman ada warga di daerah Kabupaten Birun itu, ada desa namanya Pulau Kitun. Jadi ada orang-orang tua dulu menyelamatkan bayi-bayi dari keluarga kami itu, difitnah. Sebagai orang yang membenci ulama, sebagai orang yang menentang ulama. Karena kenapa? Karena datuk-datuk kami dulu nggak mau bergabung dengan Indonesia. Kenapa? Kita punya negeri sendiri. Kita berdiri di atas tanah sendiri. Yang sudah kita bantu ke sana ya sudah, datuk kami dulu ya. Kemudian difitnah. Bahkan ulama-ulama dulu ketika Mr. Daud Bre, ketua Gubernur Militer Aceh ya, beliau sekaligus sebagai ketua DITI, pemimpin DITI. Kalau di Sulawesi ada Kahar Muzakar, kalau di di Jawa ada Kartosuwiryo ya. Dan beliau juga yang menjemput Jepang untuk dibawa ke Aceh waktu itu. Itu sampai ditanya sama ulama, kamu menyetujui untuk bergabung dengan Indonesia, suratnya mana katanya. Nggak ada surat katanya, kita percaya dengan omongan Bung Karno katanya. Kalau nggak ada surat jangan, nggak ada bukti sedikit pun jangan. Akhirnya dia tetap ikut ke bagian daripada Indonesia Aceh dengan air tuba. Itu sejarah yang masyhur di Aceh. Aceh dileburkan menjadi Sumatera Utara. Tidak ada lagi keistimewaan sama sekali. Datang orang ini ngaku datuknya pejuang, ngambillah buat kalian, datuk kalian lah semua. Yang penting hari ini kita bagaimana untuk berbenah ya ikhwan, bagaimana untuk mengisi kemerdekaan kita. Ya, mereka pejuang datuk mereka, entah kita nggak punya jasa datuk kita. Padahal datuk kita itu boro-boro kerjasama dengan Belanda, dekat-dekat dengan Belanda aja ogah. Makanya datuk saya itu untuk mencari fotonya aja susah sekali, nggak dapat.
Kenapa di Aceh banyak yang punya foto? Bukan berarti dia takluk ke Belanda, bukan. Itu ada hubungan dagang dulu. Nah, di saat itulah difoto orang-orang ini semua. Betul-betul luar biasa. Itu masih keluarga kita juga itu. Menir Lebeh itu. Kita nggak menolak sejarah. Itu Menir Lebeh itu dari kalangan ningrat dengan gelar Teku. Menir Lebeh. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Itu Teku juga. Banyak. Bukan satu dua. Bukan berarti mereka palsu. Bukan. Mereka asli. Tapi nggak sanggup. Nggak sanggup dengan perang ini. Takut hartanya habis. Takut dibunuh. Banyak pertimbangannya. Kita nggak pungkiri itu ada, ya ikhwan. Itu sejarah, fakta. Ada keluarga kita yang jadi pengkhianat, akui. Ya, itu di dalam film Cuk Nyadin yang namanya Menir Lebeh itu atau Teku Lebeh, dia memang dari kalangan ningrat, dari kalangan Teku. Betul-betul luar biasa, tuan. Nah, itu dia. Itu adalah aib, tetapi dalam sejarah kita nggak boleh menghilangkan itu. Karena di Aceh, gelar Teku itu dipegang oleh dua golongan. Golongan pertama, memang mereka adalah orang-orang yang diberikan titah oleh Sultan dulu, yang diberikan gelar oleh Sultan dulu. Kemudian ada satu lagi, yang diberikan gelar oleh Belanda, untuk menyaingi ningrat yang asli. Mereka adalah, contoh begini, ada Sayyid asli, Sayyid Syarif, tiba-tiba dibentuk oleh Belanda tandingan, Sayyid palsu misalnya. Biar mudah kalian pahami. Habib misalnya, cucu Nabi palsu misalnya, misal ya. Misal. Setelah mereka tahu bahwa pengaruh cucu Nabi ini berbahaya, mereka buat tandingan. Makanya dulu ada sebuah kata-kata kalimat dari Belanda ya, pohpo coatra dalam bahasa Aceh. Makanya digelari oleh orang sini itu ampun cumeh ataupun teku cumeh. Cumeh itu mencuri meja ataupun mencuri tahta, mencuri kursi. Jadi dia bukan tahta dia, bukan tempat dia itu, jadi dia diberikan. TIJ mengatakan, makanya nggak heran, orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah. Nggak apa-apa untuk berhusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank, Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TIJ. Dukungan oleh Belanda untuk membunuh pemilik tahta yang asli, untuk diambil oleh dia. Hartanya, tahtanya diambil semua. Namanya pohpo coatra. Bunuh pemiliknya, ambil hartanya. Makanya banyak dari keluarga-keluarga yang memang asli waktu itu mengungsi ke hutan, mengungsi ke mana-mana, bahkan ke luar negeri. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.